Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar kembali. Anak-anak sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan keluarga di rumah, bapak ibu, adik, kakak, dan keluarga di rumah sehat semuanya. Semoga amin Allahumma amin. Kali ini kita belajar tentang ASEAN. Latar belakang berdirinya ASEAN, yang pertama, keinginan untuk menjalin hubungan kerjasama di kawasan Asia Tenggara sebetulnya sudah muncul sejak dulu. Terbentuknya ASEAN dipengaruhi dua faktor. Yang pertama, sesama negara jajan kecuali Thailand. Yang kedua, adanya perang Vietnam atau Indochina dan sikap RRC yang ingin mendominasi Asia Tenggara. Tanggal 8 Agustus 1967 berdirilah ASEAN yang ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok oleh tokoh 5 negara. Tokoh 5 negara tersebut mengadakan pertemuan di Bangkok, Thailand. Yang pertama, Haji Adam Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia. Kedua, Tun Abdul Razak, Menteri Luar Negeri Indonesia. Ketiga, Narcisco Ramos, Menteri Luar Negeri Filipina. Keempat, S. Raja Ratman, Menteri Luar Negeri Singapura. Dan yang kelima, Tanat Koman, Menteri Luar Negeri Thailand. ASEAN kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations, yang artinya Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara atau yang disingkat Pergera. Nah, inilah gambar saat peresmian ASEAN yang dihadiri oleh 5 menteri luar negeri. Selanjutnya, tujuan ASEAN yang pertama adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya di Asia Tenggara. Dan yang kedua, memelihara perdamaian dan stabilitas regional. 3, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat, meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di Asia Tenggara. Dan yang kelima adalah memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional. Dalam upaya mencapai tujuan organisasi ASEAN yang telah diikrarkan dalam Deklarasi Bangkok, maka disusunlah program-program berikut. 1. Konferensi tingkat tinggi atau KTT yang merupakan pertemuan para kepala negara. 2. Sidang tahunan para menteri luar negeri. 3. Sidang tahunan para menteri ekonomi. Dan yang keempat, sidang tahunan para menteri non-ekonomi. Dengan mengadakan pertemuan dan sidang yang telah terprogram, diharapkan terjalin komunikasi yang lancar sehingga dapat mempermudah pencapaian tujuan bersama. Nah, inilah gambar sidang tahunan Menteri Luar Negeri ASEAN. Selanjutnya, prinsip-prinsip ASEAN. Yang pertama adalah hormat terhadap kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara. Hak setiap negara untuk mengatur kedaulatan negaranya bebas dari campur tangan luar, subversi, atau paksaan. Yang ketiga, penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan damai. Yang keempat, menolak penggunaan militer atau kekuatan dan kekerasan. Dan yang kelima, kerjasama antara anggota yang selektif. Anggota ASEAN
Sesuai dengan namanya, organisasi ASEAN terbuka untuk semua negara di kawasan Asia Tenggara. Dalam perkembangannya, anggota ASEAN semakin bertambah. Brunei Darussalam mulai bergabung pada tanggal 8 Januari 1984. Kemudian Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995, yang disusul Laos dan Myanmar pada tanggal 23 Juli 1997. Selanjutnya, Kamboja resmi menjadi anggota ASEAN yang ke-10 setelah bergabung pada tanggal 9 April tahun 1999. Hingga saat ini anggota ASEAN berjumlah 10. Nah, inilah peresmian masuknya Brunei Darussalam menjadi anggota ASEAN pada tahun 1984. Keanggotaan ASEAN tersebut yang pertama Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967. Yang disusul Brunei Darussalam tanggal 7 Januari 1984, yang ketujuh Vietnam 28 Juli 1995, dan ke-8 Laos masuk tanggal 23 Juli 1997 bersamaan dengan negara Myanmar, dan yang terakhir Kamboja pada tanggal 30 April 1999. Selanjutnya lambang ASEAN, ada gambar 10 tangkai padi berwarna kuning melambangkan 10 anggota ASEAN sebagai bentuk kerjasama yang bersatu dan bersahabat. Warna kuningnya menggambarkan kemakmuran dan gambar lingkaran menggambarkan persatuan ASEAN. Warna biru menggambarkan kedamaian dan kestabilan. Warna merah dasarnya melambangkan keberanian dan kedinamisan. Dan lingkaran putih melambangkan kesucian. Sekarang kerjasama ASEAN. Bentuk kerjasama antar negara ASEAN di era globalisasi lebih ditingkatkan terutama dalam menangani isu global, yaitu masalah imigrasi, terorisme, serta penanganan perdagangan gelap. Gedung Sekretariat ASEAN berada di Jakarta. Sedangkan tokoh Indonesia yang pernah menjabat sebagai Sekjen ASEAN adalah H.R. Darsono, Umar Yadi Nyoto Wiono, dan Rusli Nur. Gambar berikut adalah Gedung Sekretariat ASEAN yang berada di Jakarta, Indonesia. Hubungan kerjasama di Asia Tenggara, yang pertama bidang politik untuk keperluan urusan kenegaraan, misalnya pengiriman duta dan konsul, perjanjian mengenai batas-batas wilayah dan kedaulatan, pembentukan sistem pertahanan dan keamanan. Yang kedua, bidang ekonomi meliputi hubungan dagang, ekspor-impor, energi, dan TKW. Dan yang ketiga, bidang sosial budaya, misalnya mengadakan program peningkatan kesehatan, pengembangan sumber daya manusia, penanganan masalah sosial, dan pertukaran kebudayaan. Kerjasama ASEAN bidang ekonomi pada awal pembentukan ASEAN tahun 1967 ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tahun 1992 ditingkatkan lagi dan mengarahkan rencana perdagangan khusus tentang perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara. Tahun 1997 memimpin ASEAN menyetujui visi ASEAN 2020 perihal pembentukan kawasan ekonomi ASEAN yang stabil, makmur, dan memiliki daya saing. Nah,
Inilah gambar pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN untuk menggalang hubungan ekonomi di Asia Tenggara. Kerjasama bidang ekonomi selanjutnya yaitu adanya AFTA, ASEAN Free Trade Area, yaitu kawasan perdagangan bebas ASEAN yang dilaksanakan tahun 2003. Kedua, membuka pusat promosi ASEAN di Tokyo, Jepang di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata. Yang ketiga, menyediakan cadangan pangan ASEAN terutama beras. Pembangunan proyek-proyek industri ASEAN antara lain pabrik pupuk urea di Aceh, Indonesia, dan di Malaysia. Yang kedua, pabrik tembaga dan superfosfat yang berada di Filipina. Keempat, pabrik abu soda di Thailand. Dan yang kelima, pabrik vaksin dan diesel marin di Singapura. Konferensi tingkat tinggi ASEAN yang pernah dilaksanakan yaitu KTT ASEAN di Bali, Indonesia, yang dilaksanakan pada tahun 1976. KTT ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia tahun 1977. Dan KTT ketiga di Manila, Filipina tahun 1987. Selanjutnya KTT ASEAN di Singapura tahun 1992. Yang kelima KTT ASEAN di Bangkok, Thailand tahun 1995. KTT ASEAN di Hanoi, Vietnam tahun 1999. Dan KTT ASEAN di Manila, Filipina tahun 2007. Inilah gambar KTT ASEAN pertama kali dilaksanakan di Bali, Indonesia tahun 1979. Nah, sekarang peran Indonesia di lingkungan Asia Tenggara. Peranan Indonesia di lingkungan Asia Tenggara meliputi satu, menjadi salah satu negara pemrakarsa berdirinya ASEAN. Peranan yang kedua, Indonesia sebagai penengah konflik dalam perang sipil di Kamboja. Bersama Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam bekerja sama penanganan dan produksi bahan makanan daging yang halal. Kemudian pernah menyewakan sarana satelit Palapat pada Malaysia, Thailand, dan Filipina. Selanjutnya, Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah KTT ASEAN, yaitu KTT ASEAN pertama dan ke-9. Indonesia juga menjadi tuan rumah pertemuan informasi kepala negara ASEAN yang pertama. Bersama anggota ASEAN yang lain, bekerja sama membuat pabrik urea ASEAN. Pabrik urea tersebut mendapat pasokan gas alam dari Indonesia. Nah, sekian dulu pembelajaran kita. Selamat belajar anak-anak semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.